Ustadz, dalam hadis air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Yang kami pahami dari sini bahwasanya di antara sunnah ialah kita berdoa sebelum meminum air zam-zam. Akan tetapi apakah doa tersebut khusus untuk diri sendiri ataukah bisa digunakan bagi orang lain secara umum? Misalkan kepada kerabat kita, Ustadz. Mohon pencerahan. Alhamdulillah. Betul apa yang dikatakan penanya. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu bisa mengabulkan siapapun yang berdoa bagi para peminumnya. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Adhkiyah bahwa Sufyan ibn Uyainah, seorang alim ulama Mekah, pernah ditanya tentang hadis ma'u zamzam lima syuriba lahu, bahwa air zam-zam itu akan mengabulkan doa siapa yang meminumnya. Maka beliau mengatakan hadisun sahihun, hadis itu sahih. Bahkan Al-Imam Daruqutni sahibul ilal, ya, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu kebiasaannya kalau dia meminum air zam-zam, maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan wasi'ah, wa shifa'an min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Kalimat obat dari segala penyakit berarti air zam-zam itu memiliki khasiat yang luar biasa. Bahkan secara khusus para ulama menjadikan air zam-zam itu bagian daripada media ruqyah. Bisa untuk meruqyah dengan cara ketika seseorang kemudian hendak meminum air zam-zam, dia berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, seperti itu. Ya, doa-doa ruqyah gitu ya. Karena media ruqyah itu salah satunya juga air zam-zam. Bahkan Nabi SAW secara khusus mengatakan ma'u zam-zam ta'amun min tu'min wa shifa'un min sukmin. Kata Nabi SAW, air zam-zam itu bisa digunakan untuk makan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau Anda haus, meminum air zam-zam pasti akan hilang haus. Kalau Anda lapar, meminum air zam-zam maka menghilangkan rasa lapar. Karena itu bagian daripada makanan. Bahkan syifa'un min sukmin, bisa mengobati segala penyakit. Ya, tapi harus yakin dan percaya dan ada niat pengobatan. Ya. Adapun tentang pertanyaan yang Anda kemudian sampaikan, apakah boleh seseorang meminum air zam-zam dan berdoa untuk yang lainnya? Kalau kita lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa yustahabbu an yashraba min ma'i zamzam wa yatadalla minhu wa yad'u inda syurbihi bima sya'a minal ad'iya syar'iyyah. Sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan wa yad'u inda syurbihi bima sya'a. Dan disunnahkan seseorang itu ketika minum air zam-zam berdoa ketika meminumnya dengan doa yang dikehendaki dari doa-doa syariah. Berarti di sini boleh seseorang itu berdoa secara umum, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Tetapi saya nasihatkan, ya, kalau hendak meminum air zam-zam dan berdoa supaya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah doa-doa ketika minum air zam-zam itu di waktu-waktu yang mustajab doa. Di waktu-waktu yang mustajab doa seperti mungkin kalau di hari Arafah gitu kan, kalau sedang di Mekah, atau di sepertiga malam akhir gitu, atau ketika sujud, atau ketika Anda buka puasa, ya kan, ya, ataupun di akhir hari Jumat setelah asar gitu ya, sebelum maghrib, ataupun di antara adzan dan qomat, ataupun ketika selesai sholat gitu ya, atau ketika turun hujan. Itu waktu-waktu yang bagus. Lah minumlah di waktu-waktu itu, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.